Ada nggak yang perlu diperhatikan kayak nutrisi, asupannya sehingga pada saat melaksanakan outfit untuk lari itu penting atau enggak? Menurut aku ya, ini menurut aku lagi ya, maaf ya. Kak, maaf mau nanya, bagaimana rasanya 2 kali FM jeda 1 bulan? Nah, boleh dong cerita historikalnya gimana nih jedanya? Full marathon itu biasanya itu punya program. Oke. Jadi 3 sampai 4 bulan sebelum race itu kita udah latihan dulu. Latihannya harus Ya itu setuju nggak kalau olahraga lari itu memerlukan biaya kos yang lebih mahal budgetnya? Padahal kan ada wacana atau opini lah, olahraga paling murah itu justru lari karena modalnya cuma sepatu dan pencapaiannya akhirnya triathlon itu dapat gitu medalinya. Iya, Ada kalau dapat medali ya, dan aku juara 1 dong. Wih, 2 tahun. tepuk tangan dong. Kang Wiro, maaf ya Kang Wiro. Harapan aku masyarakat lebih sadar tentang olahraga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Desi Puspita dalam kegiatan podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam segmen Bingka Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua. Apa kabar sobat sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bugar, fit. Jangan lupa berolahraga ya. Ya, kata olahraga. Apa sih? Betul sekali. Pada bulan September ini merupakan hari spesial Haornas, yaitu Hari Olahraga Nasional pada tahun 2024, mengusung tema yaitu Ayo berolahraga, bersatu kita juara. Oke sobat sehat, pada peringatan Haornas yaitu Hari Olahraga Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga. Sobat sehat, bersama saya pada segmen kali ini seseorang wanita yang cantik, luar biasa dan menginspirasi. Pencapaiannya pada salah satu bidang olahraga yaitu lari sangat luar biasa, dan saya sendiri mengakui bahwa saya tidak mungkin atau belum bisa mencapai full maraton. Oke, bersama saya kita sapa Desi Jakaria. Ya. Halo, apa kabar? Halo, baik. Namanya sama dengan saya, sama-sama Desi, jadi serasa manggil diri sendiri. Bagaimana Desi aktivitasnya pada saat ini? Kayak biasa aja, kayak hari-hari sebelumnya. Oke. Biasa aja ya? Ya. Tapi penuh dengan kesibukan. Saya informasikan bahwa Desi Jakaria ini juga salah satu owner, entrepreneur muda kita dalam usaha kopi. Bener ya? Iya, baru aja. Oh, baru mulai. Nggak apa-apa, baru mulai tapi kan luar biasa. Nah, ngobrolin tentang olahraga nih. Oke. Sejak kapan mulai suka lari? Dan apa sih yang membuat Desi itu kepincut bahwa ini gue banget lari gitu. Momen pentingnya sehingga akhirnya ini gue banget, olahraga gue banget gitu. Boleh cerita sedikit nggak? Sejak kapannya mungkin kalau lari sejak 4 tahun yang lalu ya. Oke, 4 tahun yang lalu. Dulu tuh aku punya toko tuh di Kota Lama. Oke. Jadi 2024 berarti 2020 ya? Iya, 2020-an. Ya. Terus aku punya toko di sana, terus diajakin owner-owner di sana nih. Lari yuk gitu. Itu masih belum hype banget. Oke. Ya. Habis itu ya udah lari gitu. Lari ternyata lumayan enak. Ya udah keterusan sampai sekarang. Terus yang tadi kan sejak kapan nih suka larinya? Terus historical momen akhirnya di situ kepincut banget dengan yang namanya lari. Itu pada saat aku ikutan bikin komunitas di Banjarmasin. Boleh cerita komunitasnya apa di Banjarmasin? Packing Pet Running namanya, PPR. Jadi itu dulu waktu pertama dibikin buat ada temen aku dia mau kawin dan dia terus badannya gemuk. Oke, terus? Jadi dia ngajakin temenku satu lagi nih buat lari. Terus jadilah namanya si
Itu namanya jelek banget. Inisial A, B, C gitu, biar lebih enak. Siapa ini? Yang Namanya temennya. atau temennya? Inisial aja. Namanya? Misal namanya. J ya. Oke, si J. Si W ngajakin si J buat lari, Oke. buat supaya dia mau kawin nih, mau biar kurus. Kan lari itu kan kardio ya. Iya. Ya. Abis itu, nah dari situ diajakin lah banyak. Kan aku temenan sama si J ini dulu dari Kota Lama Oke, Kota running. Ya. Jadi udah sampai sekarang gitu. Jadi momen itulah yang membuat akhirnya seorang Desi kepincut dengan yang namanya lari gitu. Iya benar sampai sekarang. Ada event, suatu event nggak yang membekas banget, yang disenangin selama event yang pernah diikutin? Event lari. Apa ya? Aku lebih membekas ke triathlon sih. Triathlon. Iya, lebih Karena ke situ pencapaiannya daripada luar biasa. Iya benar. Lebih ke kalau yang kalau yang event-event lari biasa itu kayak ya udah lari aja gitu. Kalau triathlon kan kayak ini lagi itu lagi. Boleh gitu. cerita tentang yang mana triathlonnya? nih? Karena kan triathlon berarti ada 3 cabang olahraga Iya, yang masuk betul. di situ. Iya. Apa aja dan apa yang maksudnya persiapan atau motivasi yang membuat akhirnya gue ikut ini, momen ini nih luar biasa, challenge atau bagaimana? Silakan. lebih ke challenge ke diri sendiri ya. Challenge ke diri sendiri. Karena itu kita harus berenang dulu, otomatis harus bisa renang kan. Oke, renang. Renang bisa berapa jaraknya? Kemarin cuman aku ikut yang sprint 750 meter. Oke, 700. Abis renang terus langsung sepeda. Sepeda bikers ya. Berapa kilo? Pada saat itu 20 kilometer. wah luar biasa. Oke. Abis itu langsung lari cuman 5 kilometer. 5 kilo. Ya. Luar biasa, dan pencapaiannya akhirnya triathlon itu dapat gitu medalinya. Iya, Ada kalau dapat medali ya, dan aku juara 1 dong. Wih, 2 tahun. tepuk tangan dong. Kang Wiro, maaf ya Kang Wiro. Naik podium berarti ya. Aku sombong Kang Wiro, ya Allah. Iya dong. Juara 1. Nih, maaf. Sobat sehat, ini medalinya berarti. Iya, medalinya. Wes, keren kan ya? Keren. Aku lupa bawa piala, maaf ya Kang Wiro. Gak apa-apa, sombong sedikit biar sobat sehat semua di sini termotivasi bahwa challenge untuk mendapatkan pencapaian itu sangat penting sehingga bisa konsisten untuk mencintai olahraga gitu ya. Terus sebenarnya selain lari ada nggak olahraga lain yang disukai oleh Desi? Yoga. Kalau dibandingkan dengan lari, yoga atau lari akhirnya? Yoga. Yoga. Iya. Luar biasa. Kalau yoga menghabiskan berapa lama waktu? Maksudnya Pada saat misalkan pada saat nih gue yoga mau atau aku mau udah yoga gitu. yoga dari berapa? Nih aku mau yoga nih, karena senang sama yoga akhirnya menghabiskan waktu 2 jam untuk yoga per hari atau kayak gimana? Oh enggak, 1,5 jam, 1 jam lah minimal. 1 jam. Cuman nggak tiap hari. nggak tiap hari ya. Rutin seminggu berapa kali Ya. yoga? Rutin. Nah sekarang kita akan ke pertanyaan netizen. Oke, dari Vincent, apa sih yang membuat lari itu disukai wanita? Versi dari Desi sendiri bagaimana? Kayaknya ini ya bisa bikin kurus kayaknya. Itu motivasi awalnya bisa bikin kurus? Enggak, mungkin kayak wanita tuh kayak lari nih bikin cepet kurus, kayaknya seperti itu. Dan kalau yang aku lihat ya sekarang ini tuh kayak ikutan FOMO gitu. Jadi jadi ngelihatnya kayaknya lari enak gitu, ya udah cobain. Abis dicobain terus keterusan. Oke. Next pertanyaan dari netizen. Ya, oke. Yang berikutnya adalah dari Putri. Apa yang dipersiapkan sebelum memulai lari? Kalau dari aku ya, itu kayak stretching duluan. Oke. Abis itu sunblock juga perlu biar nggak hitam-hitam banget. Abis itu rute yang rute. Jadi kita harus tahu tuh kita maunya berapa kilo hari ini. Habis itu kita harus cari rute yang bagus dulu biar jadi nggak bingung mau kemana. Oke. Jadi harus mengenali medan pada saat mau lari gitu. Iya, betul. Kalau misalkan rutenya adalah 3K, 5K, itu fun run gitu atau berat nggak lari?
Enggak, itu termasuk fun run, kecuali udah 7 kiloan ke atas itu udah masuk long run. Oke. Ada nggak perbedaan persiapan antara fun run dan yang tadi long? Ada. Kalau misalkan kita mau long run, itu otomatis kita harus bawa air kayaknya ya. Bawa air atau singgah di warung kayak beli minum, bawa uang gitu. Terus ada juga nih gel biasanya. Oke. Gel itu macam-macam, tinggal yang cocok aja. Abis itu kalau aku sih lebih ke lipstick ya. Kenapa dengan lipstick nih? Enggak, Biar biasanya nggak pucet ya? iya, kalau Tetap merona walaupun iya, lari tetap cantik. Iya betul. Iya. Oke, jadi ini ada juga pertanyaan dari Instagram. Oke. Dari Sitrijal, atau ini sebenarnya sih SYD_RZL. Susah ya, belibet ya. Jadi nanya nih, kayaknya penggemar Desi nih ya. Kak, maaf mau nanya, bagaimana rasanya 2 kali FM jeda 1 bulan? Nah, boleh dong cerita historikalnya gimana nih jedanya? Rasanya gimana? Rasanya pertama tuh agak apa ya, agak ini bisa nggak pertama tuh kayak gitu, gugup. Abis itu pas udah dijalanin tuh kayak ternyata enak, soalnya latihannya barengan ya kan, latihannya nggak terlalu jauh. Jadi kan kalau kita full maraton itu biasanya itu punya program. Oke. Jadi 3-4 bulan sebelum race itu kita udah latihan dulu. Latihannya harus bener-bener yang emang latihan gitu, bukan lari sembarangan kayak panran biasa. Harus apa ya? Harus rajin lah intinya. Ada coach yang mengatur jadwal atau gimana? Biasanya sih ada yang kayak begitu. Cuman aku nanya-nanya ke orang yang udah pernah aja. Yang pengalamannya udah tinggi gitu, udah sering maraton. Jadi aku nanyain sama mereka. Karena kalau kita bayar coach itu lebih mahal. Ada ongkosnya. Ada cost yang harus dikeluarkan kalau bayar coach. Iya. Jadi akhirnya bikin program schedule sendiri untuk proses persiapan maraton. Iya, betul. Jadi kemarin itu berhubung maratonnya cuman beda 1 bulan. Ya, jadi latihannya juga nggak terlalu berat amat, berat di depan doang. Berat di depan. Iya. Padahal kan setahu yang saya baca pada saat selesai kita melakukan maraton, karena maraton itu bukan jarak yang pendek, bener-bener long, di mana 42, sekian kilo. Pasti ada recovery. Jadi mensiasatinya untuk kan setelah itu 1 bulan jeda tuh. Recovery-nya untuk Desi sendiri itu gimana? Ke fisioterapi kah atau recovery untuk supaya badannya siap lagi nih bulan depan gue ada lagi nih maraton gila gitu. Itu gimana sih? Alhamdulillah kemarin ya cuman pijet doang. Pijet? Ya, tapi nggak pas abis datang langsung pijet itu nggak boleh. Jadi diberi jeda waktu dulu 1 minggu, 2 minggu baru. Nggak diapa-apain badannya? Nggak diapa-apain. Dalam 1 minggu, iya. Mungkin karena aku udah lama yoga ya. Jadi badannya tuh kayak, kakinya tuh kayak alhamdulillah fleksibel gitu. Jadi nggak terlalu yang cedera amat atau yang perlu recovery lama gitu. Berarti yoga salah satu olahraga yang bisa membantu peregangan, fleksibilitas. Iya. Gitu. Ada lagi nih pertanyaan dari Sharon, dari netizen kita, yaitu perlukah aplikasi lari untuk menunjang performance diri dan setujukah lari itu olahraga mahal? Bagaimana menurut Desi? Kalau aplikasi itu harus ya. Jadi itu tuh buat mengontrol 1 heart rate kita. Oke, heart rate. Ya, 2 mengontrol performa kita. Dalam hal apa nih performa? Lari. Pace-nya? Iya, pace, abis itu PO2 max-nya gimana. Abis itu yang paling penting sih buat jaga heart rate kita. Karena itu membahayakan kalau misalkan kita agak tinggi gitu. Iya. Kelewatan ya gitu. Jadi aplikasi olahraga itu sangat penting kalau menurut aku ya. Berikutnya itu setuju nggak kalau olahraga lari itu
memerlukan biaya kos yang lebih mahal budgetnya. Padahal kan ada wacana atau opini lah, olahraga paling murah itu justru lari karena modalnya cuma sepatu. Beda dengan sepeda. Oh, kita harus punya sepeda dulu nih kalau misalkan mau bikers gitu. Gimana pendapat Desi? Agak susah ya ini dijawabnya ya. Agak susah ya. Menurut aku sih ya, itu semua tergantung diri masing-masing. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang itu pakai gengsi. Oke, menarik nih ya. Ya. Oke. Pakai gengsi. Cuman kalau mereka ada uang, mengapa enggak, ya kan? Mereka mau beli sepatu mahal atau jam tangan mahal, itu tergantung lagi balik ke diri masing-masing. Punya dana apa enggak gitu. Cuman kalau yang murah juga banyak gitu. Tergantung diri masing-masing lah. Kenyamanan outfit yang dipakai menurut Desi Zakaria, karena tertarik nih, tergantung masing-masing biayanya mahal atau enggak. Outfit untuk lari itu penting atau enggak untuk Desi? Menurut aku ya, ini menurut aku lagi ya, maaf ya, sangat penting sekali. Karena outfit juga menunjang penampilan ya. Iya betul. Jadi kalau dari jauh-jauh kan ada fotografer tuh misalkan Iya. wah menyala kan, jadi kelihatan gitu. Jadi outfit penting untuk menunjang penampilan. Iya betul. Walaupun kita lari mau fun run, long run, 42 kilo tetap harus tampil cantik. Setuju ya? Setuju banget. Oke. Nah, tadi kita Sobat Sehat sudah melihat medali pencapaian dari Desi, yaitu tadi Banua Triathlon yang Desi pencapaiannya bisa berada di posisi nomor 1. Kemudian ini ada event tentang maraton, ada 2 di sini. Persiapannya pada saat melaksanakan maraton, ada nggak yang perlu diperhatikan kayak nutrisi, asupannya, sehingga pada saat melaksanakan running atau maraton itu kita tetap fit dan bisa mencapai finish. Finish gitu. Biasanya sih ya, kalau pelari yang bener nih, pelari yang bener itu ada. Jadi ada namanya carbo loading. Jadi seminggu sebelumnya itu sudah harus carbo loading kalau pelari yang bener ya. Istilah carbo loading. Jadi dia makan lebih banyak karbo buat pembakaran di pas hari rest. Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih seperti suasana supaya running ya di beberapa kilo. 2,5 kilo atau 3 kilo ada 2,5 kilo ada yang sebutannya water station ya. Break untuk istirahat gitu ya, untuk minum sebentar terus melanjutkan lari lagi. Di suasana itu kita akan memberikan pertanyaan buat Desi Zakaria, seorang Desi Zakaria. Pertanyaan yang harus dijawab cepat, beberapa pilihan, boleh setelah menjawab pertanyaan itu alasannya apa, silahkan. Siap-siap, jeng-jeng. Pilih foto banyak atau best foto? Foto banyak. Wis, alasannya tuh kenapa pilih foto banyak? Biar kece. Top ya. Lari dengan pasangan atau teman? Temen lah. Waduh, teman hidup? Nggak punya pasangan, jomblo loh, astagfirullahaladzim. Sobat Sehat nih, menarik, gadis cantik luar biasa. Silahkan dihubungin dah. Aku kalau cowok tak hubungin dah. Setelah lari kumpul teman atau langsung pulang? Kumpul teman. Wah, ini komunitas banget nih berarti. Ngopi dong. Wah. Sesuai entrepreneur owner kopi. Lari pagi atau lari malam? Lari pagi. Why? Lari malam kebanyakan karbon dioksidanya udah nggak sehat. Gitu. Tapi misalkan ada nih penggiat lari atau runners, dia bisanya meluangkan waktunya hanya sore atau malam, bermasalah enggak ya kalau menurut Desi? Tergantung diri masing-masing kayaknya. Jadi tapi kalau udah sore itu kebanyakan itu udah capek. Jadi heart rate-nya itu lebih tinggi biasanya daripada pagi. Jadi memang lebih baik lari pagi. Sepatu lari yang terfavorit? Alpha Fly kayaknya.
Waduh. Nike. Boleh sebut nih? Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nyaman ya. Pada saat nanti lari, siapa yang mau diajak lari? Terserah tokoh atau siapapun yang digemar, pengen diajak lari. Kenjo. Kenjo. Kenapa nih? Enggak, itu bestie soalnya. Oh gitu, Iya. Besti. Oke. Selesai di pertanyaan cepat tadi, luar biasa. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan cepatnya udah selesai dan Desi udah lolos untuk pertanyaan cepat tanpa mikir. Semoga ini bisa menginspirasi sobat sehat bahwa lebih termotivasi lagi, di mana lingkungan support juga membantu untuk konsisten dalam berlari, berolahraga, mencintai lari itu tersendiri ya. Kita kembali ke pertanyaan netizen yang ini dikirim oleh sobat sehat kita, Ahmad_Busairi_AB05. Solusi lari biar nggak kram gimana tuh? Kayaknya dia harus pemanasan di awal. Oke, pemanasan di awal. Ya, pemanasan di awal, peregangan itu harus bagus dulu. Jadi biar menghindari cedera yang terlalu gimana-gimana. Kita tuh harus tahu potensi diri kita. Oke. Misalkan kita punya potensinya di PES misalkan PES 8, kita nggak usah tuh maksain kita ke PES 6. Itu kayaknya potensi kramnya lebih banyak. Oke. Ya. Tapi emang harus pemanasan yang bagus dulu terlebih dahulu sebelum memulai. Kalau untuk boleh dijelaskan supaya sobat sehat di sini siapa tahu masih pemula, bahasa lari seperti pace itu kayak gimana? PES itu jadi kecepatan kita berlari dalam kurun waktu tertentu dia. Oke, Desi Jakaria. Iya, Desi Puspita. Aku mau ngebahas tentang ini apa? Jadi pada saat lari maraton di 2 event, Iya, oke. pernah nggak mengalami cedera, dan misalkan pernah, apa yang dilakukan? Waktu event pertama kayaknya pas di Pokari itu di kilometer 35. Wah, lumayan. Ya, udah di kilometer 35 itu cuman agak ketarik di sebelah kanan. Habis itu aku kan selalu live report tuh ke grup, ke komunitas. Jadi, duh ini kakiku ketarik nih sebelah kanan. Ya udah semprot aja katanya, dia ada semprotan gitu buat nahan. Ya. Nahan rasa sakit. Ya, cuman alhamdulillah pas udah disemprot itu udah bisa aman gitu. Dia cuman ketarik dikit aja, nggak nyampe yang gimana-gimana. Jadi pada saat lari bawa semprotan atau udah manggil? udah jadi kalau event itu dia nyediain kayak medik. Oke. Jadi dia ada Medikitnya. Iya, jadi dia Di ada pos-pos gitu? pos-posnya. Itu ada semprotan, ada kayak balsem, ada perawatnya intinya yang bantuin. Jadi aku kemarin ke situ alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oke, jadi pada saat melakukan full marathon Ya. tadi, suasananya, euforia yang didapatkan oleh seorang Desi itu gimana rasanya? Pencapaiannya. Euforianya aku nangis. Oke. Aku nangis waktu pertama itu, waktu start aku nangis kayaknya, ya Tuhan akhirnya aku maraton. Jadi aku nangis, pas finish juga aku nangis. Abis itu apalagi pas race yang kedua kemarin itu lebih nangis karena kayak ya Tuhan akhirnya selesai gitu, kayak beban moral. Oke, yang dalam satu tahun, dalam tahun 2024, Ya. 2 event, dua-duanya maraton, Ya, jedanya 1 bulan. ya. Next, ada keinginan pencapaian berikutnya nggak untuk lari? Ada sih sebenarnya mau ikut kemarin, cuman bukan rezeki. Bukan rezeki. Iya. Kenapa tuh? Bukan rezeki. Boleh cerita? Dia kayak undian. Oke. Jadi nggak dapet, jadi ya udah
padahal mau ikut itu kemarin. Apa yang bisa diberikan oleh Desi, seorang pelari yang pencapaiannya udah bisa menginspirasi kepada sobat sehat, motivasi yang mungkin bisa menjadi inspirasi sobat sehat Banua semua di sini ya, untuk bisa oke, aku coba lari, oke, aku bisa bertahan di lari. Apa motivasi yang bisa diberikan ke sobat sehat? Harus punya niat dulu, niat yang Oke, kuat. satu niat. Ya, Boleh? niat. Ada lagi? Niat yang kuat. Abis itu apa itu? Optimis lah. Optimis. Ya. Bisa gitu. Iya, optimis bisa. Terus jangan males. Jadi kalau udah niat itu jangan males. Biasanya itu bangunnya males, abis itu geraknya males. Biasanya seperti itu. Jadi niat dulu, abis itu lakukan rutin lah. Rutin, abis itu apa tadi terakhir? Niat yang kuat. Niat yang kuat. Terus optimis. Optimis. Terus apa lagi tuh? Yakin bisa. Yakin bisa. Ya. Oke. Yakin bisa. Jadi 3 poin yang bisa membuat seorang Desi Jakaria bisa bertahan di dunia lari. Pertanyaan terakhir ini. Ya, oke. Harapan dari seorang Desi Jakaria dalam momen Hari Olahraga Nasional. Harapan aku masyarakat lebih sadar tentang olahraga, ya, lebih giat lagi melakukan olahraga. Oke. Karena olahraga itu manfaatnya banyak, nggak cuma buat orang-orang sekitar, tapi yang paling utama tuh buat diri sendiri, supaya sehat, supaya umurnya nggak ketahuan berapa. Lebih awet muda gitu ya. Betul. Dengan olahraga. Iya betul. Aura kecantikannya kuat. Jadi kita harus banyakin olahraga. Dengan mengetahui manfaat olahraga, itu juga salah satu motivasi bahwa olahraga itu penting bukan hanya untuk kesehatan, tapi kita kebutuhan. Ya, udah Jadi lifestyle. kebutuhan. Ya. Jadi lifestyle. Oke, sobat sehat. Jadi olahraga itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang penting ada satu niat, kemauan, niat yang kuat, optimis, Yakin bisa. yakin bisa. Bergerak. Oke, terima kasih kepada Desi Jakaria yang sudah datang di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini dalam momen Hari Olahraga Nasional. Sekali lagi terima kasih kepada Desi. Sama-sama Desi Puspitasari. Oke, sekian kepada Sobat Sehat. Jangan lupa like YouTube Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan @dinkesprop di Instagram. Subscribe dan like, silahkan komen dan nyalakan lonceng supaya selalu dapat update info-info terbaik dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.